Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Yunzira dari kelas 1A, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 6, materi hak dan kewajiban warga negara. Di bab 6 terdiri dari 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian warga negara. Yang kedua, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Jika tidak ada negara, itu bagaikan homo hominis lupus, yang artinya manusia memangsa manusia. Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam kehidupan bernegara, negara dan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Kesadaran hak dan kewajiban sangatlah penting agar terciptanya kehidupan yang dinamis. Pengertian warga negara. Penetapan warga negara dalam suatu negara ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdapat di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Yang dimaksud dari orang-orang bangsa lain adalah peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tempat tanah airnya, bersikap setia kepada NKRI. Pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak dapat dipahami sebagai HAM, yaitu hak asasi manusia. Pada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang HAM, HAM adalah perangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif dan sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain, sehingga masing-masing individu harus menghargai hak-hak individu yang lain, yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan HAM di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai dengan 1966, terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai dengan 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan hak warga negara diatur dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Kewajiban warga negara. Pengaturan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27, 28, 30, dan 31. Pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara, apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya, dapat merujuk pandangan para pemikir, yaitu yang pertama adalah kaum pluralis.
adalah masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara, sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua, kaum Marxis. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum Horjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga, kaum sintesis. Kaum sintesis adalah menyatukan dua pandangan di atas kata kunci struktur atau negara untuk teori Marxis dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Sekian presentasi dari saya tentang materi bab 6, yaitu hak dan kewajiban warga negara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.